Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam rehat kita pada pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2020. Dan tentu saya berharap kita semua berada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Dan karena itulah saudara-saudara, mari saya mengundang kita untuk meluangkan waktu sejenak dalam mengambil saat teduh, membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa yang kami kenal dan sapadiko di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu kalau hari ini Engkau memungkinkan kami semua kembali boleh menikmati hari baru-Mu. Dan biarlah hari ini sungguh-sungguh menjadi sebuah kepujian bagi nama Tuhan sendiri. Kami ingin mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Dan karena itu tolong kami semua Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan renungkan ini sungguh-sungguh memberi arti bagi kami semua sehingga kami mampu menyatakan di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama Yesaya 44 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 44 ayat 1 sampai 5. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca serta mau merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini saudara-saudara kita diarahkan oleh satu tema, kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Allah dalam kasih karunia-Nya telah mengikat sebuah perjanjian yang tidak hanya dengan Abraham pada masa lampau, melainkan juga dengan keturunannya. Dan Ia mempunyai rencana yang begitu besar dengan seluruh umat manusia dan alam ciptaannya. Dan itulah sebabnya Tuhan senantiasa mengingatkan kita, khususnya kepada Abraham, dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tentu bagian firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita semua tentang siapa Tuhan itu, seberapa besar perhatian Tuhan kepada umat itu. Ia adalah Allah yang setia pada perjanjiannya yang telah dibuatnya. Dan ini mau dinyatakan kembali pada hari ini ketika kita membaca firman Tuhan ini kepada keturunan Abraham melalui Nabi Yesaya. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita dalam pagi ini? Ia mengingatkan kita semua bahwa Ialah yang telah membentuk Israel, dan Ialah yang telah menolong Israel selama ini. Walaupun kita tahu bahwa bangsa Israel banyak kali menampakkan ketidaksetiaan mereka, namun hebatnya Tuhan itu tetap setia kepada keturunan Abraham ini. Oleh karena
ia terikat dengan sebuah janji yang pernah ia nyatakan kepada Abraham. Tentu, ini diharapkan oleh Tuhan agar bangsa itu mengerti, mengingat kembali tentang apa yang Tuhan telah nyatakan kepada nenek moyang mereka, leluhur mereka, bahwa janji Tuhan itu akan sungguh dicurahkan kepada mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan selalu mengajak umat ini agar berbalik dari segala apa yang dinamakan kesalahan. Tuhan menyapa Bani Yakub dalam bagian ini dan meluruskan dari jalan yang salah. Tidak lain, saudara-saudara, ini memberikan sebuah bentuk, sebuah penampakan dari Tuhan yang benar-benar ingin menaungi bangsa itu dengan penuh kasih sayang Tuhan. Israel diharapkan boleh menikmati kembali kebaikan-kebaikan janji-janji Allah. Dan karena itu sangat jelas diungkapkan dalam ayat yang ketiga bahwa aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke tanah yang kering. Dan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Coba saudara bayangkan betapa Tuhan betul-betul memiliki kepedulian kepada bangsa ini. Kesetiaan Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan bukan hanya kepada anak cucu Yakub, tetapi juga kepada semua orang yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan inilah yang dikatakan bahwa mereka akan dilahirkan kembali menjadi keturunan Bapak Abraham yang diberkati itu. Namun mereka diingatkan, saudara-saudara, bahwa panggilan dan rencana Allah melalui Nabi Yesaya ini adalah sesuatu yang perlu dihayati dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi ini adalah sebuah panggilan yang jelas dimintakan Allah kepada umat itu agar mereka senantiasa memperlihatkan apa yang dinamakan ketaatan dan kesetiaan itu. Tuhan itu setia dan Dia tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita. Dia sungguh-sungguh memahami apa yang sebenarnya kita rindukan di dalam setiap kehidupan ini. Itulah sebabnya janji Allah terus dinyatakan, diingatkan kepada umat ini bagaimana Allah telah menuntun mereka dan memberikan sebuah jaminan janji itu kepada Abraham. Tidak lain, saudara-saudara, agar bangsa ini membentuk diri mereka, merancang masa depan yang sungguh-sungguh penuh harapan itu dalam sebuah bentuk ketaatan yang sungguh-sungguh. Dasarnya apa? Mereka harus, kata firman Tuhan ini, mereka harus bertekun dalam firman-Nya dan mengikuti pedoman firman itu dalam sebuah rancangan Allah yang jelas. Karena itulah, saudara-saudaraku, jangan sampai kesetiaan Tuhan itu kita abaikan. Itulah sebabnya Tuhan selalu mengajak saudara dan saya, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Dia itulah yang selalu setia di dalam ketidaksetiaan kita. Tapi yang jelas, Allah mau supaya saudara dan saya mengerti betapa baiknya Tuhan bagi saudara dan saya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat PKJ 138 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan. Sehingga aku puas lelas. Ampunan
di dalam doa penutup pada pagi hari ini. Kita berdoa. Padamu Tuhan kami angkat segala pujian syukur. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dan kasih setiamu tak berkesudahan di dalam melingkupi kami semua. Hari ini Engkau mengingatkan kami semua betapa Engkau sungguh setia kepada janji Tuhan sendiri. Dan kesetiaanmu itu Engkau wujud nyatakan kepada umatmu pada masa lampau. Yang walaupun mereka seringkali mengecewakan Tuhan dalam ketidaksetiaan, tapi Tuhan tetap setia. Itu bukan berarti Tuhan bahwa ketika Tuhan bermurah hati kepada umat itu, agar mereka tidak lagi melakukan sebuah pembaharuan diri. Tentu yang Tuhan harapkan agar mereka sadar, mereka insaf atas segala perbuatan yang tak berkenan, teristimewa melupakan Tuhan. Dan biarlah kami semua tidak seperti itu Tuhan. Ajarlah kami semua untuk sungguh-sungguh bersandar kepadamu dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Karena kami percaya tanpa bimbingan dan tuntunan Tuhan, maka kami tidak ada artinya di dalam kehidupan ini. Berkatilah rumah tangga kami masing-masing, berkatilah pribadi kami semua, dan biarlah Tuhan campur tangan dalam semua pergumulan-pergumulan kami. Teristimewa dalam menghadapi pandemi corona yang terus menjadi sesuatu yang masih mencemaskan kami semua, khususnya bangsa Indonesia ini. Yang Tuhan tahu semakin hari bukan semakin berkurang, tetapi justru lebih bertambah. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, tapi kami selalu minta, Tuhan tolong kami, jaga kami semua. Jauhkan kami dari semua penyakit itu, agar kami dapat terus memuji memuliakan Engkau. Semua perjalanan hidup kami, pelayanan-pelayanan gerejamu, dan juga aktivitas jemaat-Mu Tuhan, hamba berdoa Engkau hadir menolong mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan, dan yang senantiasa menikmati segala kebaikan-Mu. Biarlah kami semua juga tahu bersyukur kepadamu. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Berkenanlah Engkau tetap menyertai kami, menopang kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita saudara-saudara. Selamat melakukan aktivitasmu, melanjutkannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.